Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, Waalaikumsalam. tadi kan dijelaskan tentang yang surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10 kan tentang transaksi ketika mau sholat itu kan tidak diperbolehkan. Iya, jadi nggak kedengeran. Mati. Oh, Iya. ada. Tadi kan tidak tadi Transaksi dijelaskan. ya. Iya, Transaksi transaksinya dilarang. pada saat sholat Jumat ya. Iya. Pada saat azan sudah berkumandang. Iya. Bagaimana ketika itu hukumnya di transaksi jual beli via online di marketplace gitu? Apakah itu hukumnya sama atau tidak? Oke, baik. Kalau kita bicara khusus Jumat, maka itu berlaku umum ya. Apapun yang terjadi pada saat azan berkumandang Jumat sampai selesai, maka selama itu wadharul bai', kan ayatnya jelas, tinggalkan jual beli. Maka kiasnya para ulama bilang haram melakukan aktivitas selain sholat Jumat pada saat masih sholat Jumat berlangsung. Terutama yang perempuan tadi saya bilang ya, bukan cuma jual beli tuh, tadi saya lupa mengingatkan, termasuk menggunakan moda transportasi umum. Ya, saya ingetin dulu orang tua kita suka ngelarang kalau sholat Jumat itu udah tunggu dulu aja, bahkan sholat 5 waktu pun yang lain disuruh nunggu dulu beres sholat baru berangkat biar selamat, apalagi maghrib ya. Keluar tuh filmnya waktu maghrib ya, nakut-nakutin tuh. Tapi memang hadisnya ada kok, selama dari qobla maghrib sampai isya itu kan memang tidak boleh berkeliaran gitu. Maka waktu kecil saya ingat lagi tuh, kebiasaan di kampung itu kalau maghrib ya kita kan sebelum maghrib aja udah mainnya di sekitar masjid atau di sekitar rumah guru ngaji, ya kan? Pas azan langsung ngumpul semuanya sholat ngaji sampai sholat isya, baru tuh beres sholat isya baru bubar. Makanya nggak ada tuh zaman dulu mah anak yang hilang gitu ya, diculik atau sakit ini, ada kejadian ini itu segala macam, nggak ada. Itu berkahnya. Beda sama anak sekarang kan ya, itulah maghrib diterobos segala macam, dia nggak tahu bagaimana hal-hal yang dilarang dan yang tidak dilarang, akhirnya banyak kejadian yang tidak baik gitu kan terjadi. Maka pertanyaan yang tadi, apakah kalau kita melakukannya transaksinya juga melalui online marketplace, itu juga kena kiasnya sama. Kalau untuk khusus sholat hari Jumat ya, jadi bedakan ada hukum khusus hari Jumat saja, bahwa itu memang ayatnya jelas ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Itu jelas tuh. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka segera sholat, tinggalkan jual beli. Itu kata kunci. Apapun yang dilakukan selama sholat Jumat berlangsung, maka hukumnya haram, baik buat laki-laki maupun perempuan ketika terjadi transaksi. Kecuali terjadinya transaksi, nih ada pengecualian antara perempuan dengan perempuan. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau terjadi jual beli di sekitar masjid, misalnya kayak kuliner tadi itu, simple kok, tukang dagangnya tinggal bawa istrinya, atau yang jualannya perempuan, udah layaninnya perempuan lagi. Nggak akan kena atau hukum itu, masih dibolehkan, masih ada rukhsah. Kalau ada laki-laki yang datang, ya jangan dilayani dulu, mohon maaf Pak, kami nggak melayani yang laki-laki selama sholat Jumat. Silakan sholat Jumat dulu. Oh, keren itu, dakwah itu begitu doang, ya kan? Gitu. Oh saya non Muslim, gimana tuh? Ya udah, kalau non Muslim bener ya silakan. Cuma kalau itu membuat nanti mudarat ya mending ditolak. Gitu. Misalnya ada laki-laki di warung kita atau di tempat jualan kita menjadi fitnah, kan lebih baik tidak. Walaupun dia non Muslim kan bisa kan? Gitu. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Gitu. Nah, termasuk menggunakan moda transportasi umum tadi saya bilang, pesan ojek online atau taksi online pada saat Jumat, mau naik angkot, mau naik bis, mau naik kereta, itu mendingan tidak dilakukan. Dan sebaiknya semua moda transportasi umum itu juga berhenti, karena kena hukumnya. Itu yang saya kadang-kadang bingung ya. Tapi kan akhirnya bilangnya, oh ini nggak toleran nih, gitu. Susah. Ya udah, silakan sih. Kalau memang itu adalah perjalanan safar panjang lebih dari 80 km, silakan. Tapi kalau di bawah itu, saya bilang bukan safar, jadi nggak. Jadi kita lebih baik menghindari hal-hal yang syubhat seperti itu. Kalau lebih dari 80 km, berarti kan niat safar ya, niat berperjalanan jauh, berarti sudah tidak kena wajib sholat tepat waktu, boleh di jamaah qashar. Gitu loh. Ya, walaupun hari Jumat. Tapi ada juga kan orang yang memilih, saya nggak enak, ya itu bagus tuh. Orang yang punya prinsip, saya walaupun safar tetap berhenti sholat Jumat, ya alhamdulillah. Karena nggak ingin kehilangan keutamaannya itu. Tapi kalau boleh nggak ditinggalkan? Bukan ditinggalkan, digabungkan ke sholat yang lain.
ya. Padahal lebih enak sholat Jumat. Berhenti terus tinggal berdiri lagi 2 rakaat buat asarnya ya kan. Jadi sampai sore enak tuh mau ngapain aja kalau safar. Gitu. 3 hari waktunya itu. Biasanya para ulama sepakat begitu. Jadi kalau lebih dari 80 kilo silakan bisa digabung, dijamak, dikosor. Kalau kurang dari 80-an kilo lebih baik ya sudah berpikir bagaimana nanti sholat Jumat dan seterusnya supaya kita tidak kena tadi dosa meninggalkan sholat Jumat. Ya, saya suka terenyuh tuh bahkan di pusat-pusat perbelanjaan besar di Jakarta itu Jumatan tuh wah loh, kadang-kadang saya bilang Masya Allah ya gitu. Mereka lebih paham misalnya kalau kita ke Tamrin City, Tanah Abang, mana lagi Senen gitu ya, itu mereka tuh kalau pas udah setengah 12 berbondong-bondong gitu ya, yang laki-lakinya sholat Jumat, wah Masya Allah tuh mereka paham. Cuma beda dengan yang kalau di Arab kan benar-benar ditinggalin ya, nggak dikunci juga nggak nggak ada yang mengambil kalau di sana, Masya Allah. Mereka tahu di tanah haram, ya kan? Artinya orang-orang yang melakukan keharaman pasti akan dibalas langsung sama Allah. Kalau di sini nggak dikunci, hilang sama toko-tokonya mungkin, digondol, gitu ya. Jadi marketplace juga berlaku dan itu baru hukum khusus hari Jumatnya ya. Lalu yang kedua kiasnya adalah itu berlaku setiap sholat, gitu. Dan pada masjid, gitu. Artinya sholat wajib ketika awal waktu, as-sholatu ala waktiha, salat pada waktu awal ketika azan sudah berkumandang kemudian azan, iqomah, maka itu berlangsung sekitar 30 menitan juga sama lah. Ya mendingan kalau itu terjadi di sekitar masjid tidak dilakukan dulu. Gitu. Kecuali bukan di masjid. Gitu. Makanya kan kalau rapat saja kan berhenti langsung mestinya kan, rapat apa segala macam itu sebetulnya menjadi prinsip muslim gitu loh. Azan berhenti langsung sholat dulu lanjutkan lagi, tapi susah itu yang kayak gitu tuh ya, kecuali orang yang sudah terbiasa di sekolah Islam, di kampus Islam juga susah yang kayak gitu karena kita nggak biasa disiplin. Beres sholat tuh kan sholat nggak lama-lama tuh, kalau berjamaah paling lama 10 menit nih bareng-bareng, nggak balik lagi cepet gitu loh, layah-layah apa dulu segala macam alasannya gitu loh, ngobrol lah segala macamnya, tetap aja setengah jam. Jadi akhirnya mikir udahlah boleh nggak bablasin dulu ya. Akhirnya kita menggunakan pendapat para ulama kalau untuk nuntut ilmu, untuk kebaikan masih dibolehkan, tapi yang waktunya panjang. Nah biasanya itu hanya terjadi di pesantren kalau dari maghrib ke isya dibablasin tuh isyanya, karena para ulama guru-guru kita berpikir bolehlah kita akhirkan sholat supaya ini dapat dulu keseluruhan ilmunya. Tanpa ilmu ibadah itu tidak sempurna, itu prinsipnya. Itu hanya terjadi hanya di sholat maghrib ke isya, di waktu ba'da maghrib ke isya itu masih ditolerir, para ulama tidak menyalahkan karena ujungnya juga bareng-bareng sholat isyanya kan berjamaah, waktu isya agak panjang. Tapi kalau di zuhur didorong nanti di akhir itu jangan deh gitu. Asar didorong agak ke maghrib, wah itu apalagi ya, pendek waktunya tuh dari asar ke maghrib. Atau ke subuh, enggak ada ya kalau subuh ke zuhur, kurang kerjaan itu ya. Subuh itu pendek banget sebetulnya, di waktu syuruk itu kan cuma berapa. Jadi enggak ada tuh yang disebut mungkin seneng ya pas orang tuanya lihat, wah alhamdulillah anak saya sekarang sholat duha katanya. Tapi pakai kunut. Ternyata subuhnya kesiangan, bukan duha. Itu malu-maluin ya. Jangan sampai kayak gitu tuh. Ya Allah ya Rabb. Jadi saya membayangkan ya, kalau kita bisa tertib saja sholat itu Masya Allah. Kayak ada tuh guru-guru kita selalu bilang gitu ya, sekalipun kita belum benar-benar banget sholat mah jangan ditinggalin deh. Bener deh. Ini menjadi motivasi buat diri kita masing-masing ya. Yuk mulai dari merapikan sholat dulu deh. Dan ingat selalu surat mana Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin. Yang sholat aja tapi masih lalai, masih Allah akan laknat, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Ini mudah-mudahan jadi pengingat buat diri pribadi dan buat ikhwah sekalian. Sholat itu benar-benar pentingnya seperti itu. Fawailul lil musallin. Yang sholat saja tapi masih lalai, itu dosanya luar biasa, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Itu logika yang paling mencelep ya buat kita. Oke, lanjut. Jadi ada lagi pertanyaan? Oh masih ada ya. Tadi sudah terjawab ya Kang Arifin ya. Lanjut kemudian yang akhwat silakan. Ya ada lagi pertanyaannya teman-teman dari akhwat ada? Pada ternyata bukan rezekinya Kevin ya. Ini mic-nya ada. Mic-nya? Iya. Ada. Oh nanya dulu ya.
Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ya. izin bertanya. Ini terkait dengan marketplace. Bagaimana jika ada seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan marketplace, tapi setelah beberapa bulan berjalan, dia mengetahui bahwa di perusahaan tersebut terdapat penipuan dan kezaliman gitu, bahkan sampai seperti label halal dan BPOM pun itu dipalsukan gitu. Apakah yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut sementara kondisi keuangannya itu sedang dilema gitu Pak, sedang membutuhkan pekerjaan itu gitu. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah ada unsur kesengajaan ya untuk penipuan ya jelas ini kan nggak boleh ya. Tadi kalau kita bicara Rasulullah saja palsu, Rasulullah sudah membuat tegas ya. Ya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Apalagi membawa nama Allah, apalagi membawa syariah. Aduh ngeri deh. Ya sebaiknya ditinggalkan untuk satu perkara yang jelas-jelas ya hak dan di ayat Al-Qur'an kan haq bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Terus ada juga kaidah usul fikih ya. Ma adda ilal harami haramun ya. Jadi kata kaidah usul fikih yang bisa menyebabkan kepada yang haram, maka hal itu bisa jadi haram lah. Jadi penghasilan dari yang begitu haram. Kenapa? Sudah jelas tuh menipunya sudah haram dan bekerja di situ. Ya, itu seperti pertanyaan saya dulu di mahasiswi prodi akuntansi ya di salah satu kampus. Nanyanya udah ya namanya bukan di kampus. Saya mahasiswi itu pakai you can siapa istilah bajunya itu ya. Pokoknya ya bagian armnya kelihatan lah gitu ya. Nanya ngacung terus pertanyaannya, Pak saya kerjanya di bagian admin ya Pak, nggak apa-apa admin, tapi di diskotik. Nah gitu. Gimana tuh Pak? Adminnya bagus, siapa yang melarang kerja jadi admin ya? Tapi masalahnya ada ilal harami haramun, sesuatu menjadi haram. Ya. Jadi ini kaidah yang harus diterapkan dalam apapun. Kalau kita sudah melihat ada kecurangan di sana, ada kejahatan di sana, pelanggaran terhadap hukum Islam di sana, maka itu haram. Maka kita bekerja di sana pun menjadi haram. Saya pernah tuh kemarin siapa ya di grup WA ya, diundang sama Kick Andy, kerjaannya itu apa? Jasa pacar ya, gitu. Jadi buat yang jomblo-jomblo nggak pernah punya pacar, sekarang ada jasa layanan pacar gitu ya. Jadi dia bayar untuk waktu misalnya 1 bulan gitu. Itu saya pacarannya aja nggak boleh. Terus hukumnya nanya, kan ngapain cuma ngebangunin sayang bangun nih? Yaelah, bikin aja robot itu Kang Andi, ya kan, Kang Rizky bikin robot yang main sendiri, seolah-olah halu gitu ya. Perlu pakai bantuan perempuan, jatuh gimana perasaan itu kan, namanya ternyata ya, comfort zone gitu ya, terperangkap di zona nyaman, itu yang susah tuh. Kalau sudah nyaman susah, nggak lagi ngelihat fisik, nggak lagi ngelihat apa, udah nyaman susah. Makanya jangan main-main sama hati. Kalau nyaman susah. Dan bohong kalau bisa itu. Makanya saya baru sadar ya kenapa guru-guru kita dulu mengawali dengan kajian tentang hati segala macam. Ternyata itu hal yang sangat sulit ya. Kalau udah kena tuh rusak, wah susah itu. Sakit hati aja, galau aja itu nggak sembuh-sembuh. Maka hati-hati yang jomblo ya, jangan sampai galaunya tidak berkesudahan. Bahaya itu. Kalau urusan baru ditolak sekali udah gitu, masih banyak gitu. Ya, taman itu kan terdiri dari banyak bunga tuh, bukan cuma satu. Ya enggak.
kumbangnya juga cuma satu buat yang akhwat. Ya selesai insyaallah ya. Rezeki itu Allah yang ngatur, termasuk jodoh. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Maidah ya. Al-Maidah atau mana? Yang tentang apa namanya? Ayat tentang poligami ya. Itu kan sudah menjadi dasar bahwa hikmahnya setiap orang tuh bisa jadi punya jodoh di dunia minimal 4 kan gitu. Ya. Jadi nggak usah takut kalau belum datang sekarang, yang 4 itu siapa yang duluan ya tungguin aja. Gitu ya. Di manakah tulang-tulang rusuknya itu kalau buat yang ikhwan ya? Manakah yang menjadi imam-imam itu apa namanya yang insya Allah akan datang buat akhwat, buat muslimah di waktu yang tepat insya Allah. Nggak perlu dikhawatirkan. Jadi tadi bicara tentang satu pekerjaan marketplace ya kan, atau mau bukan marketplace pun yang penting akadnya jelas ya, bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal ya, thayyib, karena 2 ya syaratnya kalau semua buat kita adalah halalan thayyiban. Bisa jadi ada yang halal tapi tidak thayyib, tapi ada juga yang thayyib tapi tidak halal versi mereka. Mestinya kalau thayyib itu halal, mestinya kalau halal itu thayyib gitu sebetulnya. Tapi ternyata syaratnya 2, halalan thayyiban. Jadi kalau cuma halal menurut saya itu kodenya kurang. Bukan kode apa namanya, logonya ya, halalan thayyiban mestinya, karena ayatnya bicaranya begitu, halalan thayyiban. Ya, kemarin heboh kan ya, es krimnya halal loh, wah ramai langsung semuanya. Ya udah silakan saja. Kalau halal mah ya kan, yang penting jangan sampai nanti ragu gitu loh. Kalau ragu itu lebih baik ditinggalkan, syubhat jatuhnya. Ya, karena ini tuh mirip sertifikasi halal itu masih punya masalah seperti akreditasi. Paham nggak? Yang pernah sekolah, yang pernah kuliah, yang pernah tahu akreditasi lembaga itu seperti apa, itu hanya terjadi pada saat akreditasi. Idealnya itu. Besoknya ada lagi nggak asesornya, pengawasnya, yang ngecek ini itunya? Nggak ada. Ya udah. Nah itu berlaku selama 2 tahun. Kalau kita bicara kehalalan misalnya ayam potong ya dalam restoran cepat saji, pada saat sertifikasinya saya yakin itu benar-benar halal dari hulu ke hilir, dijelaskan, dilihat langsung semuanya. Besoknya setelah tidak ada lagi pengawasnya yang ngeceknya, ada yang bisa masih menjamin itu, mestinya ada quality control. Kalau dia benar-benar takut kepada Allah, itu yang kita butuhkan. Tapi masalahnya banyak nih, fikih bermain di situ. Saya ngebayangin satu gerai ayam saja untuk satu merek ya, satu brand itu butuh berapa ratus ayam dalam satu hari. Ya enggak? Itu bisa ribuan kalau dihitung secara nasional. Ya kan? Nah itu orang yang motongnya apakah kalau dipakai mesinnya cukup ditempelin stiker Bismillahirrahmanirrahim jalan sendiri itu? Atau operatornya yang bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau manual ya nggak akan ada yang ya, manual satu-satu gitu betulnya. Nah saya nggak pernah muluk-muluk kalau ngajar di kelas itu, saya bilang saya butuh ini mahasiswa saya ada yang jadi pengusaha ayam potong islami gitu loh, Masya Allah, yang dia bisa menjamin ayamnya tuh dia benar-benar sembelih secara islami, nggak usah muluk-muluk. Itu kita butuhin hari ini, karena pasti buat muslimah, buat ibu-ibu kalau ke pasar agak repot nyari ayam aja, ini ayam tiren atau ayam yang tidak disembelih atas nama Allah, atas sesuai dengan syariat Islam. Kan gampang ya, kalaupun sudah dipotong-potong menjadi dimutilasi beberapa bagian, itu pasti kalau yang muslim motongnya setelah potongan sembelihan di bawahnya, jadi tetap lehernya itu kelihatan bekas sembelihannya, nggak mungkin dipotongnya pas pada posisi sembelihannya, karena itu jadi haram jatuhnya justru kalau kita habis sembelih dipotong lagi di situ, menghilangkan jejak. Ngeri kan? Saya pernah masalahnya dapat makanan misalnya dalam sebuah rapat gitu ya, makanan konsumsi ayam gorengnya tuh yang terkenal tuh pakai nama di daerah Tangerang tuh ya, ayam goreng apa gitu ya, itu masih utuh, mungkin ayam remaja gitu ya, ayam ABG, karena masih utuh dari kepala sampai badannya digoreng gitu ya. Terus saya lihat tuh lehernya, kok nggak ada bekas sembelihannya ini ya. Terus ini pertanyaannya, mati dalam keadaan apa dia? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nggak ada bekas sembelihannya, berarti kalau nggak dibekap, disetrum, digebugin atau apa nih gitu kan?
Kok dia bisa mati gitu, atau mati karena sudah ajalnya tiren gitu ya. Itu kan membuat kita kalau yang paham ilmunya nggak jadi makan karena nggak ada jejak bekas sembelihannya. Bersih pas lehernya, ih ngeri ya. Dan itu berlaku hati-hati pada bebek juga ya, karena sembelihan. Jadi kalau bebek ngelihat, saya tuh ngelihat yang digantung, itu sembelihannya ada nggak sih bekasnya gitu. Kalau yang digantung ya bebeknya utuh. Kalau nggak ada, ngeri juga nih bebek diapain matinya itu kan. Mana sekarang banyak banget ya, kita kan seneng tuh sama bebek-bebek dengan segala macam olahannya ya. Dulu mah kalau nggak ada pengusaha kuliner mungkin kita nggak kenal bebek ya gitu. Karena nggak bisa ngolahnya, bau amis, kemudian juga agak alot. Tapi ternyata dengan perkembangan zaman bebek sekarang malah jadi kuliner yang disukai banyak orang gitu. Tapi itu lagi-lagi prinsip dasarnya jelas. Kalau harus disembelih, sembelihannya itu jelas, ada bekasnya. Ya, sembelihan atas nama Allah dan juga sesuai syariat. Nah, kalau yang repot lagi kita besok kalau di sini ya daerah kita Jawa Barat ada istilah munggahan gitu ya. Mau menyambut 1 Ramadan gitu kan ada cucurak makan-makan terakhir di bulan Sya'ban. Itu bukan syariat ya, bukan, hanya adat yang boleh. Adat yang bagus, uruf namanya kalau dalam usul fikih ya. Jadi dibolehkan selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena ada hikmahnya. Bisa ngumpul bareng sama keluarga semua ya kan. Bisa silaturahim, bisa saling maaf-maafan menjelang 1 Ramadan. Tapi jangan memaksakan kalau nggak ada. Itu yang nggak boleh ya. Suka memaksakan kalau nggak ada sampai pinjam, sampai ngutang, itu yang bahaya. Ya. Nah, kita makan pasti daging tuh, daging sapi. Begitupun pas Idul Fitri, daging sapi. Itu yang kita tuh dibombardir dengan sapi yang kita juga ngeri gitu. Ya Allah, maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga muslim di Indonesia agar sapinya itu sapi-sapi yang disembelih oleh pengusaha muslim yang tahu syariat gitu. Karena kalau sapi mah kan kita taunya udah kepotong aja, udah jadi daging aja. Yang enak tuh makanya cuma daging kurban, serius. Ngelihat langsung kita. Itu pun belum sempurna, saya sampaikan ya, kita memang harus belajar yang laki-laki menjadi penyembelih sapi atau kambing. Karena syariatnya kan nggak boleh dipotong gini-gini ya, sekali set gitu. Saya aja belum berani, makanya nggak gitu. Belum bisa jadi juleha ya. Juleha itu apa? Juru sembelih hewan ya. Juleha. Yang sesuai syariat tuh julehanya, juleha syariah ya. Juleha syar'i. Ada teman saya tuh yang memang profesinya juleha syar'i gitu ya. Itu memang ada tekniknya, ada ilmunya lagi-lagi kayak gitu. Karena yang benar tuh ya kalau kambing contohnya. Kenapa kambing itu kalau yang kurban dagingnya empuk nggak bau? Pertama sesuai syariat ya pemotongannya. Yang kedua ketika darahnya itu keluar semua itu memang nggak ada yang tersisa. Jadi nggak bau gitu loh. Makanya daging kurban kambing itu kalau dapat mestinya kalau yang tahu ngelolanya itu nggak akan bau dan bagus gitu loh. Ya, nggak perlu lagi pakai nanas untuk ngempukin segala macam gitu ya. Malah jadi nggak enak, teksturnya hilang tuh kayak kambing dipakai nanas gitu. Itu hanya kurban ya, momen-momen kurban yang saya rasa tuh memang nikmat daging sapinya, nikmat daging kambingnya. Karena kita menyembelihnya juga dengan benar-benar sesuai tuntunan. Oke. Ya. Jadi ini buat siapapun yang bekerja, pastikan pekerjaannya tidak bertentangan sehingga hasil yang kita dapatkan juga tidak haram. Karena tadi kaidah usul fikihnya ma'adda ilal harami haramun. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram, maka sesuatu itu pun menjadi haram pula. Hati-hati, itu ya. Ya segala sesuatu pun bisa berubah hukumnya ya. Dari haram, dari hukum 5 tadi itu bisa nggak berubah tiba-tiba hukumnya? Bisa. Dari wajib bisa jadi haram. Ketika pekerjaan itu kemudian menjadi haram. Sekarang tuh saya suka ada prank-prankan begitu ya kan bisa jadi haram. Ya. Suka buang-buang tuh kan ada yang suka konten kreator ya, buang-buang makanan, mukbang atau juga buang-buang endorsan ya, itu nggak boleh lah ya. Sayang kan. Saya ada yang make up tutorial sampai dibuang-buang, diacak-acakan itu sayang. Apapun itu bentuknya, setiap sesuatu yang tabdzir kita pernah bahas dulu ya, itu akan menjadi dosa. Hati-hati. Ya, yang penting kalau kita belajar tentang minusnya marketplace itu adalah
Satu ya, ada hukum goror. Ya, goror itu apa? Ketidakpastian. Tidak pasti dari sisi harga, tidak pasti dari sisi spesifikasi barang, tidak pasti dari sisi serah terima barang. Hati-hati itu. Di 3 hal itu pastikan pembelinya, penjualnya dulu harus amanah. Nah, kalau kita bicara digital, paling penting adalah menyiapkan dulu pengusaha muslimnya yang amanah. Padahal sudah dipuji ya, kalau di sini ada hadisnya tuh paling bawah ya. Kalau boleh ke bawah langsung Kang Andi. Itu ada di slide hampir paling bawah. Itu terus nah ini tentang riba ya. Terus ini kewajiban berdagang. Nah ini apa? Satu lagi. Ini nih. Kata Rasulullah, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, perkataan dan perbuatannya serta para syuhada. Jadi satu-satunya profesi loh yang disebutkan dalam hadis itu hanya pedagang. Gitu. Di kita kan jadi berkembang tuh istilahnya, dagang, pedagang, jadi pengusaha. Ya enggak? Businessman, entrepreneur, itu juga. Ya kan? Pedagang cilok sama pengusaha cilok, apa bedanya? Ya mungkin karena skupnya aja ya, dengan tadi ada ilmunya. Kalau dagang itu ya begitu aja tuh, nggak ada perubahan dari muda sampai tua, dia begitu. Saya suka melihat tuh, memang berkah sih ya, artinya nggak ada perubahan, tapi stagnan. Contohnya pedagang di SD, dari sama zaman saya SD, saya pas balik lagi ke SD masih ada, Mang masih kene aya gitu, Mang masih jualan, ya Allah, Mang saya udah bangkotan begini, Mang masih jualan gitu. Itu masih tetap pedagang. Bukan berarti konsisten itu ya, berarti memang kasihan ini nggak bisa naik kelas nih. Ya habis waktunya ya. Oke, kalau pengusaha itu dia mulai menggunakan ilmunya untuk ya. Bentar lagi Kang Ismail ya. Jadi pengusaha itu dia bisa ngelola bagaimana dari gerobak menjadi misalnya dari tanggungan ke gerobak, dari gerobak punya apa namanya lapak, seterusnya bisa buka cabang 1-2 kan gitu. Hanya beda di situ, tapi dagang-dagang juga kan. Akhirnya dari jualan sendiri punya anak buah, jadi bos dan seterusnya. Itu yang membedakan tingkatannya dari pedagang sampai jadi entrepreneur atau businessman. Ya tinggal kita ngerubah tahapan itu menjadi satu tahapan yang berbeda. Yang penting ya kalau kita mau dagang yang amanah dulu. Nah tadi goror yang terjadi pastikan tidak ada dulu. Kalau pedagangnya muslim yang taat, yang jujur, yang amanah tadi, dia jualannya pasti nggak mungkin bohong kan? Takut dia sama Allah. Makanya nggak perlu takut. Misalnya yang jualannya Kang Rizky ini, gitu kan? Kata Kang Rizky, insya Allah saya muslim, saya amanah, nggak akan saya jual yang bukan sesuai spesifikasinya, kayak gitu. Jadi cukup dengan menjual kita muslim itu sudah selesai sebetulnya, karena pertanggungjawaban kita bukan ke manusianya tapi kepada Allah. Maka ketika sampai kepada pembelinya, nggak akan komplain pembelinya. Oh iya, sesuai dengan spesifikasi. Tidak ada tadi keraguan dari sisi harga, dari sisi spek, kemudian dari sisi serah terima. Kalaupun ada bukan di pedagangnya, mungkin di kurirnya, di jasa pengantaran barangnya. Itu yang kadang-kadang hari ini kan jadi masalah ya, gitu. Memang harus dicari yang benar. Syukur-syukur punya kurir sendiri, aman, ya. Tapi bicara angka tuh ya harus bulat ya. Makanya dalam Islam tidak boleh angkanya itu keriting. Ya, tapi ibu-ibu kan seningnya begitu ya. Toko sebelah 5 juta Bu, sebelahnya lagi ada yang 4.990.000. Pilih yang mana Bu? Beda 10.000 doang. Masih mending kalau bisa dibalikin ya, ada kembaliannya. Ini 49999, sisanya cuma 1. Nah itu angka-angka keriting di supermarket, di minimarket, di apapun itu sebaiknya dihindari karena akan jadi masalah.
Apalagi yang mengembalikannya tidak lagi dengan pengembalian, tapi dengan hal lain. Dengan permen, nah itu tidak dibolehkan. Nggak boleh, kita jual beli, bukan bukan itu. Tolak ya kalau kita paham. Maaf Mbak, saya mau kembaliannya. Gitu. Apalagi dipaksa. Boleh 100-nya untuk donasi? Donasi siapa Mas, Mbak? Gitu. Ya. Kalau mau donasi itu kasih tahu, coba tampilkan di sini profilnya yayasan, anak asuh, segala macam yang harus kami bantu dengan recehan kami. Betul, saya cuma nyumbang cepek. Kalau kali 10.000 orang. Itu yang sebenarnya nggak bisa diaudit tuh. Dan mohon maaf, kalau yang punya non muslim kita boleh dong curiga kalau itu dipakai buat kegiatan kristenisasi dan sebagainya. Ngeri kan? Makanya mohon maaf gitu. Tolong belajar yang benar kepada para petugas. Kalau itu menjadi standar buat di kantornya, nah ini yang saya kira mungkin masuk bagian itu. Kalau haram ya jangan dilanjutkan gitu. Kok orang dipaksa suruh sedekah, kalau saya nggak mau, gitu gimana? Ya nggak ada kembalinya. Ya udah, makanya bikin angka yang bulat, jangan digituin gitu. Jadi bingung kan gitu. Cuma cepek doang. Sekarang ngumpulin cepek juga nggak mau. Kita punya 200, 100 kasih gope, orang nggak mau nerima. Oh. Pak Ogah aja nggak mau tuh, dibuang lagi sama dia di jalan tuh. Suka saya lihat tuh, ya Allah dibuang-buangin tuh ya duit cepet 200-nya. Padahal kalau dikumpulin juga jadi 1.000 itu, tapi tetap nggak mau dia. Udah nggak level katanya. Ya, oke. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita mulai kembali belajar bahwa ekonomi Islam itu berkah. Mau eranya digital seperti apapun, tetap kita nggak bisa ngilangin offline-nya. Karena lebih enak itu. Meski digital itu, online itu hanya cara pesannya. Sebaiknya kita tetap ya berlakukan bagaimana pada saat serah terimanya itu sesuai dengan kaidahnya. Gitu. Bahkan ada lagi tuh satu lagi Kang Andi, yang mana ya? Ke bawah nih, agak ke bawah itu slide ke berapa ya? Sebelum 16, nah terus saya percepat dulu sedikit. Ini kebolehan mengambil untung ya, ada dalilnya. Terus yang penting ini nih. Terus mana lagi? Terus mana ya? Udah sampai situ. Ada lagi nggak? Nah, ini peringatan buat pedagang-pedagang fajir. Next. Yang zolim. Nah, pembatalan. Man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Ini menarik ya. Nggak pernah ada di dalam bahasan ekonomi lain ataupun agama lain bahwa kalau ada pembatalan dalam sebuah transaksi itu ada hikmahnya buat pedagang. Maka kalau buat pedagang jangan merasa rugi kalau ada pembelinya yang cancel. Selama barangnya tidak rusak, masih bisa dibeli lagi. Justru ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu konsumen, saya akhirnya diampuni dosanya gara-gara Bapak batal. Tuh, man aqala musliman ya aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menerima pembatalan jual beli yang diminta oleh seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Enak kan ya? Hanya ada di Islam, bayangin. Fasilitas nggak dapat untung tapi dimaafin, diampuni dosanya. Jadi bersyukur misalnya Kang Andi nggak jadi tuh cancel, Kang, kebangetan sih ya. Kalau temen kan harusnya jualannya begitu. Tapi ya jangan biasain ya, udah jualan temen terus minta diskon Justru jualan temen tuh didukung supaya untung gitu loh. Ini mah minta diskon, minta pengurangan segala macam, rugilah temennya ya sampai bangkrut gitu. Tapi kalau batal, pastikan si pembeli juga tetap menjaga keutuhan barang tersebut, tidak rusak, tidak cacat, dan ucapkan terima kasih tadi itu. Terima kasih sudah membatalkan, karena insya Allah sesuai dengan hadis Nabi, saya akan diampuni dosanya. Alhamdulillah. Gitu ya, sering-sering ngumpulin. Dikit lagi itu. Yang penting ke bawah tuh ada di slide berikutnya tentang la tabi' ma laysa indak. Dikit lagi. Nah ini, jadi hadis yang penting kita nggak boleh menjual sesuatu yang bukan barang kita. Ketika kita menjualkan barang orang lain berarti harus ada akad. Akadnya sebagai apa? Berarti sebagai agen kah? Sebagai distributor kah? Sebagai
makelarkah? Nah itu berarti kita harus ada kesepakatan dulu. Apakah untung kita masuk di dalam angka yang dijual atau kita dipersilahkan mengambil untung dari harga pokok yang dia minta. Lebih enak sebetulnya kita minta yang kedua. Misalnya kata si A, ya udah terserah kamu jual berapa, yang penting ke saya setorannya sekian. Oh ya udah, alhamdulillah. Gitu. Berarti rezeki buat kita, naikin keuntungan. Yang penting kita punya kesepakatan dulu. Kalau kita menjual barang orang lain tanpa ada kesepakatan tadi, maka hukumnya menjadi haram. La tabi' ma laisa indak. Tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Gitu ya. Jadi ini panjang ya sebenarnya fikih muamalah tuh nggak ada habis-habisnya karena setiap hari kita berurusan dengan ini. Cuma sayangnya kita lupa gitu loh, nggak belajar ini. Akhirnya kayak PO, ya akhirnya PO-nya jadi rusak. Padahal itu kalau pakai akad salam, bener itu. Akad pesen. Bayar di muka uangnya ya, tapi bukan dilemparin ke mukanya ya, bukan gitu. Maksudnya bayar tunai di depan, barangnya datang belakangan. Itu akadnya salam. Maka kalau yang udah mulai pakai PO begitu dirubah dong pakai akad Islami. Akadnya salam ya. Apa tuh akad salam? Ya PO, cuma ini lebih Islami. Akad salam itu jelas hadisnya kata Rasulullah. Jadi pesan dulu, barangnya belakangan. Ya. Kalau just tip boleh nggak? Boleh. Ya kan? Selama kita memenuhi standar orang yang tadi itu. Ya. Ridho nggak dia kalau kita kemudian pesankan ini, kemudian dia bayar segini. Tapi kalau itu kan bukan buat, jadi akadnya bukan salam sebetulnya kalau just tip. Jadi boleh nggak dia pakai ongkir? Nah, terapinnya di angka ongkir aja. Jadi harus jujur, barangnya sekian, ongkirnya sekian. Ongkir itu untung kita. Kalau dia nggak mau, ya beli sendiri aja selesai kan gitu. Repot amat. Nah itu yang nggak boleh membohongi. Harga barangnya berapa, just tipnya tinggi banget itu padahal ya Allah gitu. Itu bermasalah di just tip itu kenapa? Karena bukan barang dia hanya distributor. Kecuali kalau dia pembuat, dia boleh. Misalnya kayak Kang Adam bikin apa tuh? Yang karikatur. Itu boleh tuh. Pakai akad salam, bayar di muka, barangnya belakangan. Gitu. Tuh Kang Rizky, bikinin itu dong video gitu kan, editing segala macam. Tuh bisa pakai akad salam. Barang bayar di depan, kemudian belakangan. Atau fotografer Kang Ani juga kita sama. Saya pokoknya mau bagus hasilnya, tapi ya harus pilih-pilih ya. Ada tadi yang kena tuh buat fotografer tuh ma'ada ila harami haramun di prewedding. Hati-hati. Kalau belum sah, mohon maaf kami nggak terima. Kami tidak melayani pasangan yang belum sah gitu. Kan nggak pegang-pegangan. Ya udah kalau mau begitu. Kasih syarat. Paling terakhir pun boleh kami fotoin tapi nggak boleh pegangan. Nggak boleh bersentuhan. Mau nggak gitu. Terus bajunya jangan terbuka kan repot ya Kang Andi. Puyeng ngeliatnya. Kayak gitu-gitu. Kan baru bisa diedit ya kalau mau disatuin gitu. Suka bingung saya kalau pas nikah udah ada fotonya tuh. Ini kapan ngambilnya kok bisa udah pelukan gitu. Padahal akadnya baru tadi pagi gitu. Hebat ya langsung jadi mungkin ininya ya apa namanya printernya ya kan ada yang langsung dicetak gitu keren. Cuma ya kalau itu editing boleh dikasih keterangan editing gitu. Tapi kalau itu ternyata pre-wedding duluan itu harus dijaga juga ya agar tidak haram belakangan karena sudah bersentuhan duluan. Gitu ya. Oke, saya kira sudah waktunya sudah 11.51 karena nggak mau memasuki waktu zuhur ya, insyaallah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.